dua. Iya, pakai dua. Takut ini kan? Mau pakai dua? Memang biasa saya pakai dua kalau untuk kayak gini Pak, jaga-jaga. Oh. Udah mulai Pak? Bentar lagi. Mana? Ya. Mau ngetes Pak? Gak apa-apa itu deh. Masih muat Pak? Masih bisa. Ya. Dokter Nicholas Reynaldo. Belum. Kalau sekarang masih Profetus namanya. Andi Toko. Dokter Nicholas Reynaldo. Masih kamu. Yes. Mudah yang ngajak kamu waktu di balik. Kalau udah seminar hasil terus Tertutup. terbuka. Tertutup itu semua mahasiswa ada. Enggak. Terbuka yang baru ada mahasiswa luar. Oh, saya terbuka dulu ya? Tertutup dulu. Oh, terbuka bebas ya? Ya, terbuka itu paling terakhir dan itu di Jakarta. Jadi semuanya boleh nonton. Kalau tertutup di sini online. Online. Nanti pas terbuka biayai nggak? Terbuka Pak. Ya. Terbuka kan masih Itu langsung diumumkan kan? Langsung diumumkan. Baca di terus penyerahan kan? Ya. Sambutan dari Rektor Pelita Indonesia gitu kan? Atau teman sejawat gitu kan? Oh, kalau itu kurang tahu Pak. Kurang tahu. pengukuhan gelas jaktu. Sambutan dari istri. Kalau bisa. Kalau terserah aja saya dulu gitu. Iya. Oh iya Bapak dapat dokter kan nggak ada kelas. Iya. Mister Nicholas kan menjelang dokter dulu baru keluar. Selamat sore Ibu Dr. Linoptris.
Ya, halo. Ya, halo Bu Ivon, selamat sore. Su- Sudah terdengar suaranya Ibu? Sudah, Bu. Sudah Bu? Oke, terima kasih. Mbak Lin, selamat sore. Sore, Bu. Sore, Hmm, Mas Nikolas. Ya, selamat sore Bu Dr. Lin Oktris. Ibu sehat, Bu. Kemarin sidang terbuka sama Bu Susi ya, Bu? iya. Yeay, ketemu. Terus ini tadi Hmm. sudah buka lagi. Sama Itu siapa? Pak Puji. Pak Puji. Oh, iya, 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 iya. Kalau kemarin kayaknya bukan bimbingan Ibu deh. Bimbingannya Bu Kom sama Bu Harti. Mungkin di Bu Yuni. Kalau nggak Bu Yuni, Bu Tati. Bu Tati kayaknya. Oh, iya, iya. Mm-mm. Nanti sebentar lagi Nicholas semester depan mestinya udah tertutup sama terbuka kan? Iya, amin. Iya, amin Bu. Hmm. Semangat. Ini harus bisa lolos nih ya Iya, Bu. untuk Iya Bu, sidang harus Bu. hasilnya ya, harus bisa lolos. Terus nanti nulis masuk di Scopus. Habis itu baru semester depan itu tertutup dan terbuka. Yang semester Iya, Bu. ini kan sudah proposal sama hasil ya. Iya, Bu. Iya Bu. Hmm. Jadi cuman bisa dua-dua begitu. Iya, Bu. Iya Bu. Kemarin udah ada Scopusnya yang Q3 ya kemarin ya? Atau Q4 itu? Q4, tapi itu untuk syarat mata kuliah kemarin Bu. Syarat mata kuliah pajak ya kemarin ya nulisnya ya? Akuntansi keuangan dan pasar modal. Pasar modal. Oke. Untung kamu dibolehin masuk di Q. Ada anak yang nggak izin kan langsung masukin ke Scopus dimarahin karena kayaknya tidak menggunakan emailnya mahasiswa, email kampus Trisakti. Hmm. Kalau gitu Iya. nggak bisa nyangkut nanti Google Scholar-nya ya Bu ya? Iya betul. Jadi harusnya pakai misalnya Email. ya, Nicholas Trisakti Salam. masih pakai itu. Selamat siang, sore Pak Murtanto. Ya, selamat sore. Maaf Masih kalau kerja ya, Pak? harus rangkap-rangkap. Selamat sore juga. Terlambat Selamat masuk. sore. Kalau pejabat rangkap-rangkap ya Pak? Enggak, Bu, rangkap gawean. Rangkap gawean, rangkap juga duitnya. Alhamdulillah. Selamat sore Bu Sekar, selamat ketemu lagi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kangen. Baru selesai nguji itu Bu Heliana. Oh, Bu Heliana. Alhamdulillah udah selesai, udah lulus, udah nggak nangis-nangis. Iya, Ya, perjuangannya nggak bisa dia itu ikut berat itu. terbuka. Pak Puji sama Pak Bu Helena. Bareng-bareng. Ya, gara-gara Pak Mur project lain yang lebih besar duitnya. Ya Allah. Berarti benar ya saya Ada ngomong ya. Pak Mur ada uang pengganti loh Pak. Ini memenuhi hibahnya Dikti ini loh. Oke, kita mulai aja ya. Pak Fatih udah masuk? Belum Pak, sebentar lagi nggak apa-apa Pak, mulai. Nggak apa-apa? Ya, ini masuk Pak Profnya. Ya. Mulai aja Pak.
Sudah masuk, Bu. Ya, baik. Kita mulai. Monggo, Pak Mur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini masih kondisi sehat walafiat, dan sore hari ini kita ada satu agenda yaitu sidang hasil dengan mahasiswa Pak Nicholas ya, yang judulnya pokoknya penuh warna hijau gitu ya Pak Nicholas ya. Oke, nanti Ya, benar, Pak. Bapak akan diuji dengan saya sebagai ketua sidang, promotornya Prof. Etik, dan kopromnya Bu Ivon. Kemudian pengujinya ada Bu Sekar dan Bu Lin, serta saya sendiri. Nah, waktu untuk presentasi sekitar 15 menit ya Pak, poin-poin penting. Kemudian untuk sidang nanti kita akan memberikan masukan-masukan tentunya ya Pak dalam untuk penyempurnaan dari apa yang sudah Bapak tulis ya. Jadi sajikan secara cepat, efisien waktu gitu ya, 15-20 menit. Nanti dilanjutkan review dari pertama Bu Sekar, kemudian Bu Lin dan saya. Oke, silakan Pak Nicholas. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Dr. Murtanto. Izin untuk share screen. Selamat sore untuk Profesor Eti selaku promotor, Ibu Dr. Ivon selaku co-promotor, Ibu Dr. Sekar selaku penguji 1, Bapak Dr. Murtanto selaku penguji 2 dan ketua sidang, dan Ibu Dr. Lin Oktris selaku penguji ketiga. Hari ini saya akan membawakan ujian hasil saya yang berjudul Pengaruh Inovasi Hijau, Modal Intelektual Hijau, dan Sistem Informasi terhadap Kinerja Bisnis dengan Strategi Hijau sebagai Variabel Moderasi. Berikut adalah fenomena di mana bisnis global saat ini dikuasai oleh negara Amerika Serikat dan diikuti oleh negara Tiongkok, dan Indonesia sendiri masih berada di posisi yang cukup jauh untuk mengejarnya. Berikut disajikan data pertumbuhan GDP dari negara Indonesia, di mana pada tahun 2020 memang terjadi penurunan yang disebabkan karena adanya krisis global, tetapi secara perlahan dari 2021 ke 2022 sudah mulai mengalami peningkatan. Langkah-langkah kebijakan dan adaptabilitas dalam merespon perubahan kondisi ekonomi ini telah memainkan peran penting dalam pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Analisis kinerja bisnis ini sebagai landasan penting dalam perencanaan, pengembangan organisasi, memberikan dorongan besar untuk penelitian mendalam mengenai dinamika yang membentuk pertumbuhan dan perjalanan keberlanjutan perusahaan. Salah satu yang sekarang dibahas di dunia saat ini adalah tentang iklim dan perubahan lingkungan. Atas dasar tersebut, di sini saya menemukan beberapa research gap. Yang pertama dari inovasi hijau terhadap kinerja bisnis, kemudian modal intelektual hijau terhadap kinerja bisnis, yang ketiga sistem informasi hijau terhadap kinerja bisnis, yang keempat strategi hijau terhadap kinerja bisnis. Dari masing-masing research gap ini sudah didapatkan ada yang berpengaruh positif dan juga ada yang tidak berpengaruh. Sehingga ini menjadi dasar untuk pengambilan variabel penelitian ini. Motivasi penelitian ini yang membedakannya karena pertama menggunakan variabel strategi hijau sebagai moderasi. Peneliti menggunakan ini sebagai moderasi karena yakin bahwa perusahaan yang telah menetapkan strategi hijau ini dapat meningkatkan kinerja perusahaannya. Kemudian ada variabel yang bersifat multidisiplin seperti manajemen strategi, kemudian manajemen sistem informasi, dan yang lainnya. Kemudian juga menggunakan data primer, karena pada umumnya penelitian sebelumnya menggunakan data sekunder. Tujuan menggunakan data primer itu untuk mendapatkan data yang lebih akurat berdasarkan persepsi tanggapan responden. Berikut adalah rumusan masalah dari masing-masing variabel independen terhadap dependen. Kemudian ada juga rumusan masalah dari variabel yang moderasi
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun kontribusi untuk akademisi, praktisi, dan kebijakan. Untuk akademisi itu untuk perkembangan penelitian berikutnya. Untuk praktisi ini agar perusahaan mengadopsi strategi hijau untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sehingga meningkatkan kinerja bisnis, serta kontribusi kebijakan sebagai dasar kegiatan usaha perusahaan. Ini perlu juga untuk dibuat suatu kebijakan dari pihak-pihak terkait. Adapun signifikansi penelitian ada pada variabel strategi hijau, di mana penelitian sebelumnya hanya menggunakan 3 dimensi, yaitu dimensi pencegahan Maaf Pak polusi, Nikolas, Bapak Nikolas, iya Pak. lebih fokus ke hasilnya aja Pak, sama pembahasan. Ya, Oh, baik Pak, saya izin untuk langsung ke bagian hasil Pak. ya. Dari hasil analisis, yang pertama yang akan dianalisis adalah karakteristik responden, di mana dari responden sebanyak 545 sampel perusahaan, responden yang mengisi sebanyak 433 adalah jenis kelaminnya adalah pria dengan usia 31 sampai 40 tahun. Kemudian pendidikan didominasi oleh pendidikan sarjana, jabatan didominasi oleh middle manager. Kemudian responden berdasarkan pengalaman didominasi berdasarkan 5 sampai 10 tahun. Kemudian responden berdasarkan usia perusahaan didominasi 11 sampai 15 tahun. Kemudian untuk provinsi dari Sumatera didominasi 31% dan Jawa yang paling banyak itu 34%. Kemudian berdasarkan jumlah karyawan, perusahaan dominasi yang jumlah karyawannya 51 sampai 100 orang. Kemudian kepemilikan perusahaan didominasi oleh swasta dalam negeri. Kemudian berdasarkan adopsi strategi hijau, sebanyak 37% sudah mau mengadopsi strategi hijau ini. Kemudian pemahaman sistem informasi hijau sebanyak 56% mengatakan sudah paham. Dan untuk jumlah sertifikasi lingkungan yang dimiliki oleh perusahaan, sebanyak 61% itu belum memiliki sertifikasi ini. Kemudian dilanjutkan analisis tanggapan responden, di mana dari seluruh indikator pernyataan yang ada, mereka semuanya menjawab pada rentang setuju. Kemudian statistik deskriptif tanggapan responden, itu di mana ada nilai minimum, ada nilai 1, dan nilai maksimumnya yaitu nilai 6. Kemudian nilai rata-rata itu semuanya lebih tinggi dari nilai standar deviasi yang bisa mencirikan bahwa data ini berdistribusi normal. Berikutnya dilanjutkan dengan kriteria fit, di mana ini menggunakan aplikasi SPSS Amos. Dari ke 9 kriteria yang ada, 10 kriteria yang ada, 6 kriteria sudah memenuhi, sedangkan 4 kriterianya masih pada batas marginal fit, di mana ini masih dapat diterima untuk analisis sampel yang besar. Berikutnya analisis uji validitas dan reliabilitas dimensi, di mana seluruh hasil pengujian menunjukkan loading factor yang di atas 0,7 dan kerombak alfa yang di atas 0,7, yang berarti untuk pernyataan pembentuk dimensi ini sudah valid dan reliable. Sedangkan uji validitas dan reliabilitas variabel, di mana konstruk reliability dari dimensi membentuk variabel di atas 0,7 dan variance extracted-nya sudah di atas 0,5, yang berarti validitas dan reliabilitas variabel ini sudah terjamin. Berikut adalah hasil pengujian hipotesis. Hipotesis pertama, inovasi hijau terhadap kinerja bisnis, itu ditolak karena inovasi hijau berdasarkan hipotesis harus berpengaruh positif, sedangkan di sini hasilnya berpengaruh negatif dengan p-value di bawah 0,0005. Berikutnya, hipotesis kedua, modal intelektual hijau, ini ditolak juga dikarenakan dia bernilai estimate-nya negatif dengan p-value-nya di bawah 0,1. Sementara hipotesisnya adalah positif. Yang ketiga, hipotesis ketiga adalah sistem informasi hijau, di mana di sini berpengaruh positif tetapi dia tidak signifikan, berarti hipotesis ketiga ditolak. Hipotesis keempat yaitu strategi hijau yang memperkuat pengaruh inovasi hijau terhadap kinerja bisnis.
sorry, itu posisinya ditolak juga karena di sini memberikan tanda yang negatif. Ya, di sini memberikan tanda yang negatif. Kemudian hipotesis kelima, strategi hijau memperkuat pengaruh modal intelektual hijau terhadap kinerja bisnis. Ini juga ditolak karena meskipun di sini bertanda positif, tetapi di sini dia lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesisnya ditolak. Kemudian hipotesis keenam, strategi hijau yang memperkuat pengaruh sistem informasi hijau terhadap kinerja bisnis itu diterima karena dari estimate bernilai positif dan p-value-nya bernilai di bawah 0,05. Untuk berikutnya, uji sensitivitas. Oh, maaf, sebelumnya untuk uji koefisien determinasi di sini menunjukkan angka 0,948. Berarti dari model ini bisa memberikan pengaruh sebesar 94,8% terhadap kinerja bisnis. Nilai square multiple correlation yang tinggi ini itu disebabkan karena adanya menggunakan model interaksi atau moderasi, di mana secara matematis ini juga memang meningkatkan nilai koefisien determinasinya. Ini juga berdasarkan rujukan dari bukunya Gujarati, dan juga ini karena dengan jumlah sampel yang besar sekitar 545 sampel, ini juga meningkatkan koefisien determinasinya. Berikutnya adalah analisis sensitivitas. Di sini bisa kita lihat nilai square multiple correlation-nya 0,841, posisinya dia lebih kecil daripada uji yang sebelumnya, sehingga dari sini bisa dikatakan bahwa pengukuran yang menggunakan dimensi dan indikator yang baru itu bisa menjelaskan pengaruhnya terhadap kinerja bisnis lebih baik dibandingkan dengan pengukuran yang menggunakan dimensi dan indikator yang sudah ada sebelumnya. Berikutnya ada uji ekspansi, di mana variabel yang menjadi novelty adalah strategi hijau, yang sebelumnya hanya memiliki 3 dimensi, yaitu pencegahan polusi, product stewardship, dan teknologi bersih. Dan kemudian ditambah 3 dimensi kebaruan, yaitu green management awareness, environmental leadership, dan environmental knowledge learning. Dari sini bisa kita lihat bahwa dari dimensi yang lama semuanya menunjukkan pengaruh yang positif dan juga hasilnya signifikan. Sehingga ini memang sudah menjadi dasar kalau dimensi lama memang bisa memberikan pengaruh ke kinerja bisnis. Sedangkan dimensi yang baru diajukan untuk novelty, terbukti hanya 2 yang memberikan pengaruh positif, yaitu green management awareness dan environmental knowledge learning. Sedangkan square multiple correlation-nya sebesar 0,71. Ini posisinya lebih rendah daripada 2 pengujian yang sebelumnya. Berikut masuk pembahasan untuk hasil dari uji hipotesis. Yang pertama, dari inovasi hijau terhadap kinerja bisnis, di mana di sini memberikan pengaruh yang negatif. Pada umumnya, inovasi hijau ini cenderung memberikan dampak positif daripada dampak negatif. Nah, ini bisa disebabkan karena berinvestasi dalam inovasi hijau secara jangka panjang, ini dapat meningkatkan efisiensi operasional, dapat mengurangi efisiensi operasional, meningkatkan biaya. Ini juga didominasi oleh perusahaan yang usianya 11-15 tahun sebanyak 27%. Untuk menjalankan bisnis yang berkelanjutan ataupun kinerja bisnis yang optimal, usia ini masih tergolong muda, sehingga penerapan investasi untuk inovasi ramah lingkungan ini masih belum dapat memberikan titik balik modal yang sesuai. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori resource-based view, karena inovasi hijau ini belum dapat meningkatkan kinerja bisnis perusahaan. Meskipun inovasi hijaunya telah diadopsi, implementasinya belumlah efektif. Berikutnya adalah pengaruh modal intelektual hijau terhadap kinerja bisnis, di mana di sini memberikan hasil yang negatif. Pengembangan dan implementasi modal intelektual hijau ini memang membutuhkan investasi yang besar juga seperti inovasi hijau. Apabila perusahaan terlalu fokus pada modal intelektual hijau ini dapat membuat perusahaan lebih rentan terhadap fluktuasi pasar dan konsumen. Perusahaan didominasi oleh kepemilikan swasta sebanyak 77%, yang swastanya dalam negeri. Ini sangat berbeda kepengurusannya dengan perusahaan yang dari luar negeri, karena perusahaan yang asing itu lebih harus dapat bersaing berat dengan perusahaan lokal, sehingga mereka memanfaatkan modalnya dengan lebih baik.
Green human capital memiliki pengaruh yang besar terhadap kinerja bisnis. Daya manusia ramah lingkungan ini mengacu pada pengetahuan dan keterampilan karyawan mengenai perlindungan lingkungan, dan karyawan ini memainkan peran penting dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan. Akan tetapi, ini karena masih merupakan tahap awal, masih belum dapat memberikan pengaruh yang baik. Hasil penelitian modal intelektual hijau ini tidak sejalan dengan teori resource-based view, karena masih belum dapat meningkatkan kinerja bisnis. Efektivitasnya dalam meningkatkan kinerja bisnis ini harus tergantung pada seberapa baik modal ini diimplementasikan, dimanfaatkan dalam konteks bisnis. Berikutnya adalah pengaruh sistem informasi hijau terhadap kinerja bisnis, di mana di sini meskipun memberikan pengaruh yang positif, tetapi hasilnya belum berdampak besar. Ini bertentangan dengan penelitian Susanto dan Meriani. Nah, sistem informasi hijau ini cenderung bisa meningkatkan efisiensi dengan keoptimalan sumber daya. Namun seiring berjalan waktu, efisiensi ini dapat menghasilkan penghematan biaya jangka panjang. Nah, ini karena kembali lagi karena ada investasi yang besar sehingga masih belum bisa memberikan keuntungan yang terhadap kinerja bisnis di tahap awal. Adopsi sistem informasi hijau ini juga dapat meningkatkan citra perusahaan dalam hal tanggung jawab sosial dan lingkungan. Meskipun tidak secara langsung bisa memberikan pengaruh yang besar, ini setidaknya dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan memperluas pangsa pasar. Sebanyak 56% responden ini telah memahami sistem informasi hijau, di mana mereka setelah menggunakan suatu sistem dalam pengelolaan data keuangan, baik untuk untuk mengelola data perusahaan, baik data keuangan maupun data non-keuangan. Melihat usia perusahaan yang didominasi 11-15 tahun, ini masih tergolong muda, sehingga belum menerima manfaat maksimal dari penerapan sistem informasi hijau ini. Ini sejalan dengan teori pemrosesan informasi, karena implementasi sistem ini dapat meningkatkan efisiensi dalam pemrosesan informasi, pengelolaan data, dan komunikasi internal, meskipun dampaknya memang belum terlihat cukup besar ke kinerja bisnis. Hipotesis keempat, strategi hijau yang memoderasi pengaruh inovasi hijau terhadap kinerja bisnis, di mana di sini memberikan tanda negatif yang berarti dia memperlemah. Meskipun dia sifatnya memperlemah, ini dikarenakan perusahaan yang mengadopsi strategi hijau ini memerlukan inovasi hijau untuk memerlukan biaya yang besar untuk berinvestasi di inovasi hijau dalam riset dan pengembangan. Perusahaan umumnya kesulitan mendapatkan dukungan keuangan untuk inovasi hijau di tahap awal, sehingga strategi hijau tidak memberikan dorongan yang signifikan terhadap kinerja bisnis. Hasil pengujian tidak sejalan dengan teori resource-based view karena sinergi antara inovasi hijau dan strategi hijau belum dapat meningkatkan kinerja bisnis perusahaan. Keberhasilan dalam meningkatkan kinerja bisnis ini tergantung pada sejauh mana keduanya diimplementasikan dengan efektif. Yang kelima, strategi hijau memoderasi pengaruh modal intelektual hijau terhadap kinerja bisnis, di mana di sini hasilnya adalah tidak memoderasi. Meskipun modal intelektual hijau ini mencakup pengetahuan dan keahlian lingkungan, dampak kontribusinya terhadap kinerja bisnis ini masih belum kuat. Strategi hijau tidak langsung memperkuat modal intelektual hijau. Beberapa perusahaan yang telah mengadopsi strategi ini menganggapnya sebagai alat pemasaran untuk menciptakan citra perusahaan yang ramah lingkungan daripada sebagai langkah nyata untuk meningkatkan modal intelektual hijau. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori resource-based view. Modal intelektual hijau yang dimiliki perusahaan tidak dimanfaatkan atau diintegrasikan dengan baik dalam strategi hijau. Kualitas dan efektivitas penggunaan modal ini masih belum mendukung strategi, dan teori RBV ini masih belum relevan dengan hasil penelitian ini. Perubahan dalam lingkungan eksternal atau internal mempengaruhi keterkaitan sumber daya dan kinerja bisnis ini. Dan yang terakhir, moderasi strategi hijau untuk memperkuat pengaruh sistem informasi hijau terhadap kinerja bisnis. Ini menunjukkan hasil yang positif, berarti memperkuat, dan ini mendukung hipotesis yang sudah diajukan. Strategi hijau yang terintegrasi dengan sistem informasi hijau ini meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Sistem ini memerlukan inovasi dalam teknologi dan proses bisnis. Integrasi
Ini mendorong perusahaan untuk berinovasi menciptakan solusi yang lebih ramah lingkungan. Hasil ini juga sejalan dengan teori pemrosesan informasi, di mana strategi hijau yang terintegrasi dengan sistem informasi hijau ini dapat meningkatkan efisiensi operasional, pemrosesan informasi yang lebih baik, termasuk pengelolaan data dan pelaporan yang ramah lingkungan, berkontribusi pada kinerja bisnis secara keseluruhan. Sistem yang adaptif dapat membantu perusahaan merespon lebih cepat terhadap perubahan dalam lingkungan bisnis. Strategi hijau yang didukung oleh informasi yang tepat waktu dan akurat dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Berikut adalah pembahasan untuk uji ekspansi. Yang pertama dari pencegahan polusi yang memberikan pengaruh positif. Ini dengan menerapkan praktik pencegahan polusi membantu perusahaan mematuhi regulasi lingkungan yang berlaku. Kepatuhan terhadap peraturan ini mengurangi risiko hukum dan sanksi yang dapat memiliki dampak negatif terhadap kinerja bisnis. Maka itu, strategi ini memang sangat mendukung untuk pembentukan dimensi dari strategi hijau. Yang kedua, product stewardship ini memberikan pengaruh positif terhadap kinerja bisnis, di mana ini mendorong efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan membantu perusahaan mengoptimalkan proses produksinya. Yang ketiga adalah teknologi bersih yang memberikan pengaruh positif. Ini teknologi yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional. Ini dapat mengurangi biaya produksi, meningkatkan produktivitas. Teknologi ini juga mencakup solusi untuk mengurangi konsumsi energi, sehingga ini juga sangat baik untuk pembentukan di variabel strategi hijau. Yang keempat adalah Green Management Awareness, di mana ini juga memberikan pengaruh positif. Kesadaran terhadap manajemen hijau mendorong perusahaan untuk mencari cara efisien dalam penggunaan energi dan sumber daya. Ini dapat mengurangi biaya dan berdampak positif pada kinerja bisnis. Yang keempat yaitu Environmental Leadership, yang di sini posisinya berpengaruh tidak signifikan. Di sini dikatakan bahwa pemimpin berpendapat bahwa manfaat jangka panjang dari environmental leadership itu tidak bisa langsung segera terlihat dalam kinerja finansial, sehingga kurang mempengaruhi hasil bisnis secara langsung. Oleh karena itu, kesimpulan tentang pengaruh yang ini dapat bergantung pada jenis sektor atau industri tertentu. Yang terakhir, environmental knowledge learning ini memberikan pengaruh yang positif terhadap kinerja bisnis. Peningkatan pengetahuan lingkungan ini mendorong adanya inovasi ramah lingkungan. Karyawan yang memahami dampak lingkungan dari kegiatan bisnis cenderung mengembangkan solusi yang inovatif dan ramah lingkungan yang dapat meningkatkan daya saing dan kinerja bisnisnya. Berikut adalah pembahasan untuk variabel kontrol di mana ekoefisiensi memberikan pengaruh positif terhadap kinerja bisnis. Di sini Ini dilewatin dengan aja Pak, mengoptimalkan Bapak udah kelamaan nih presentasinya, udah hampir 30 menit dari waktu yang diberikan. Oke, maaf lanjut Bu aja Sutra. langsung ke kesimpulan ya. Untuk kesimpulan, dari 6 pengujian yang dilakukan, hanya satu hipotesis yang diterima, yaitu strategi hijau memperkuat pengaruh sistem informasi hijau terhadap kinerja bisnis. Adapun keterbatasan penelitian, yang pertama, responden kurang memahami dari pernyataan setiap indikator, tetapi kendala ini sudah diatasi melalui komunikasi yang baik oleh peneliti, secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, kesulitan mendapatkan model yang fit pada aplikasi SPSS AMOS karena diperlukan beberapa constraint dan tahapan pengujian untuk mendapatkan model yang sesuai kriteria. Yang ketiga, environmental leadership masih belum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja bisnis. Kemudian implikasi untuk yang pertama, menguatkan dan mengembangkan strategi hijau perusahaan dengan mengidentifikasi elemen kunci dan strategi untuk memberikan dampak positif pada kinerja perusahaan. Yang implikasi kedua, strategi hijau memperkuat pengaruh sistem informasi hijau terhadap kinerja bisnis. Proses otomatisasi dan optimalisasi sumber daya dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Kemudian saran penelitian. Untuk akademisi, penelitian berikutnya disarankan memperluas sampel penelitian agar mencakup kelompok yang lebih luas, dan peneliti berikutnya menggunakan dimensi dan indikator yang lebih baik untuk meningkatkan pengaruhnya ke kinerja bisnis. Saran untuk perusahaan memastikan bahwa strategi hijau ini dapat secara langsung dikaitkan dengan tujuan dan misi bisnis perusahaan, dan perusahaan sebaiknya melibatkan karyawan dalam praktik ramah lingkungan.
Yang ketiga, saran untuk kontribusi kebijakan. Ini dapat membuat peraturan kebijakan yang lebih ketat dan inovatif untuk mendukung tujuan keberlanjutan bisnis dan bisnis perusahaan. Dan juga ini dapat menjadi kebijakan untuk pendidikan agar memasukkan materi tentang ramah lingkungan dalam kurikulum pendidikan. Sekian yang dapat saya sampaikan dari ujian hasil ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Siapkan, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Nicholas atas Ya, Pak. presentasinya. Kita lanjutkan dengan diskusi ya dari para penguji. Kami persilakan Bu Dr. Sekar untuk memulai reviewnya. Silakan Bu. Ya, oke. Terima kasih Pak Mor selaku Ketua Sidang. Pak Nicholas, alhamdulillah sudah sampai ke ujian hasil ya. Ya, terima kasih, Sebetulnya Bu. saya agak surprise ya, karena biasanya penelitian dengan data primer itu kan dia jarang ada ini ya, ada permasalahan secara ekonometri gitu ya, karena range datanya kan sedikit gitu ya, dari 1 sampai 5 atau dari 1 sampai 4 ya. Surprise-nya dari hasil apa yang tadi disampaikan itu sebagian besar tidak signifikan. Gitu kan? Artinya tidak, sebagian besar itu hipotesisnya ditolak gitu ya, sehingga tadi menyampaikan tidak sesuai dengan teori ini, tidak sesuai dengan teori ini gitu ya. Nah, ketika itu terjadi, tentu kan kita harus ini ya, harus melihat apa sebetulnya yang menjadikan hasil penelitian kita ini berbeda atau tidak signifikan, gitu ya. Kalau saya lihat ya di draft atau di hasil yang sudah disampaikan di bab 4-nya Mas Nicholas ini, kalau dari sisi data kan bagus semua ya, reliable, bahkan sampai 0,9 kan. Terus kemudian pada saat diuji validitas juga bagus. Lalu kemudian yang juga ini ya, yang juga saya surprise, meskipun banyak yang tidak signifikan, tetapi adjusted R-score-nya kan relatif tinggi ya. Nah, itu sehingga kemudian saya sendiri bertanya-tanya kenapa ya hasilnya itu menjadi banyak tidak signifikannya, apa tidak sesuai dengan hipotesis ya. Nah, ini mungkin yang kalaupun dia signifikan, tapi arahnya yang beda ya. Benar, Gitu Bu. ya, Mas Nicholas ya. Jadi sebenarnya inovasi hijau itu ya, sebetulnya kalau lihat dari hasilnya itu kan dia signifikan ya, kuantil. Cuma Signifikan tetapi arahnya negatif. negatif. Ya, itu. Iya. Tapi arahnya negatif. Kemudian model intelektual hijau juga demikian. Gitu ya. Iya. Nah, mungkin perlu untuk direview lagi ya. Jangan-jangan ini kan kita bicara mengenai sesuatu yang konsep-konsep yang sebetulnya masih relatif baru gitu ya di dunia praktek gitu kan. Misalnya inovasi hijau. Ini kan karena kuesioner ya, meskipun mereka sepakat tapi kan belum tentu juga dijalankan. Gitu ya, atau mungkin dalam persepsi mereka ketika bicara inovasi hijau mungkin ada ini ya, meskipun mereka mengatakan setuju gitu ya, tapi mungkin ada beberapa hal yang membuat mereka berpikir inovasi hijau kalaupun dijalankan belum tentu langsung dampaknya ke kinerja misalnya ya. Jadi itu yang membuat hasilnya ini berbeda dengan hipotesis gitu ya. Itu tuh sebenarnya saya melihat itu karena kok sayang ya signifikan tapi arahnya beda gitu. Nah itu sayangnya kuesionernya tidak dilampirkan, kemudian hasil statistiknya tidak dilampirkan gitu ya. Jadi saya agak kesulitan untuk mengevaluasi kenapa seperti ini gitu ya. Nah itu yang cukup mengganggu saya. Kalau misalnya bisa direview lagi dari pertanyaan-pertanyaan gitu ya, kemudian bisa dilihat lagi kenapa kok hasilnya ini
berbeda arah, bukan tidak signifikan yo, dia signifikan tapi arahnya beda dengan hipotesis gitu kan. Nah itu kan perlu untuk dikaji ulang karena kalau kita sampai menyimpulkan anomali dari satu teori kan perlu hati-hati juga ya. Kan kita tidak bisa Ya, meskipun sebaran kuesionernya itu cukup bagus ya mencakup seluruh daerah di Indonesia dengan jumlah variasi jumlahnya yang cukup beragam gitu ya. Jadi itu perlu untuk diendapkan, direview lagi gitu ya. Kenapa hasilnya itu beda dengan hipotesis itu. Nah, itu tuh yang apa dari keseluruhan hasil Pak Mas Nikolas ini yang cukup mengganggu pemikiran saya ya. Kenapa kok di apa si inovasi hijau itu justru menurunkan kinerja bisnis gitu. Ya kan? Nah, itu ya, perlu direview lagi lah ya apa kalimat-kalimatnya di pertanyaan apa ada yang kalimat negatif atau seperti apa ya karena kan ini ya lupa saya juga poin-poinnya karena tidak dilampirkan di sini. Nah itu mungkin perlu untuk di review lagi gitu ya. Lalu kemudian, nah yang kedua yang juga saya surprise ketika bicara mengenai kebaruan ya. Kebaruannya Mas Nikolas itu kan di strategi hijau ya. Iya, Bu. iya Bu. Ya, strategi hijau. Nah, kalau lihat dari hasil awal memang dia signifikan ya, Benar, Bu. Benar Bu. memperkuat gitu ya, secara individu ya, secara sendiri dia positif ya, mempengaruhi Iya, kinerja Iya, bisnis ya, secara benar. sendiri. benar. Nah, kemudian ketika diinteraksikan gitu ya, ketika strategi hijau itu diinteraksikan dengan inovasi, nah, sebetulnya dia signifikan, tapi balik lagi arahnya itu justru memperlemah kan ya, Benar. Benar. memperkuat pengaruh negatif gitu. Iya. Ya kan kalau yang Iya, katanya sama inovasi hijau. Terus kemudian dikaitkan dengan sistem informasi hijau itu dia signifikan ya. Iya. Cuma dengan iya, modal intelektual hijau dia tidak signifikan. Benar. Gitu benar. kan. Nah, Iya. Iya, berarti kan cukup beragam ya, cukup beragam hasil interaksinya. Gitu. Nah, ketika tadi bicara mengenai ekspansi kalau nggak salah ya, ekspansi yang masing-masing dimensi itu dikeluarkan. Nah, itu kan ternyata iya, tidak semuanya signifikan kan Iya. dari iya. hasil Ada satu. apa ya. Ya, Ada satu yaitu si environmental leadership ya, yang dia tidak signifikan. Benar, Bu. benar Bu. Selebihnya dia signifikan, yang lainnya green management awareness signifikan, environmental knowledge learning juga signifikan. Nah, ini Iya. juga Iya, perlu ini ya, perlu untuk dibahas gitu ya. Mengapa dalam hasil ini ternyata kalau dari lihat faktor loadingnya bagus. Karena kalau saya lihat ini reliability bagus, quality bagus, loading juga bagus gitu kan. Tapi ketika hasilnya tidak signifikan, nah itu kan perlu untuk apakah ini karena karakteristik respondennya gitu ya, ataukah karena asal dari respondennya, atau mungkin juga dari pengetahuan dari responden. Karena kalau nggak salah, sebagian besar responden itu background pendidikannya S1 ya, Iya. iya. yaitu Sarjana. itu apakah itu juga membuat hasilnya seperti ini gitu ya. Artinya kan temanya Mas Nikolas ini cukup ini ya, cukup current issue gitu kan. Nah, tetapi pengenalan dari responden terhadap isu-isu ini kan mungkin belum terlalu masif ya. Literasi mengenai ini memang mengenai sustainability, mengenai green management atau mengenai hal-hal yang berhubungan dengan sustainability memang sudah beberapa kali disampaikan sebaik itu di media dan sebagainya. Tapi kan penyerapan masyarakat kita belum tahu ya apakah itu juga karena faktor literasi gitu ya. Nah, itu tuh juga perlu untuk disampaikan sehingga pembahasannya itu nggak kering gitu. Ketika tadi bicara pembahasan kan hanya sampai kepada tataran oh dia tidak sesuai dengan teori resource base gitu ya. Karena begini 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 tapi belum ada argumen yang cukup menarik kenapa hasilnya ini bertentangan atau tidak bisa mendukung teori tersebut. Apakah karena pemahaman dari responden yang kurang atau karakteristik respondennya gitu ya. Jadi itu
akan menjadi menarik disertasi ini kalau sampai ke sana membahasnya. Tidak hanya Iya, berhenti Bu. mendukung dan tidak mendukung teori atau sesuai atau tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya. Gitu ya, terutama ketika bicara environmental leadership. Nah, apakah sebagian kalau ini respondennya kan cukup banyak ya, 500 kalau nggak salah ya. Ini dia rata-rata posisinya apa ya, Mas Nikolas ya? Manajer atau apa? Kebanyakan middle manager, Bu. Middle manager. Nah, apakah middle manager ini kurang paham dengan istilah environmental leadership gitu ya, sehingga kemudian ternyata tidak cukup signifikan ya, tidak bisa signifikan lah mempengaruhi si kinerja bisnis gitu ya. Nah, itu tuh perlu di ini ya, perlu dielaborasi lagi lah hasil-hasil yang tidak signifikan, karena saya terus terang aja surprise ya hasilnya tidak terlalu bagus gitu ya, karena sebagian besar tidak signifikan gitu ya. Sebetulnya ada yang signifikan, cuma arahnya yang berbeda gitu ya. Apa jangan-jangan harusnya hipotesisnya arahnya yang sesuai dengan hasil ini gitu. Nah, itu perlu ini ya, perlu diskusi lagi, perlu pengendapan, perlu menelaah lagi ya, kalau namanya disertasi memang begitu ya. Harus diendapkan lagi, dilihat lagi teorinya, dirasakan lagi, dikritisi lagi apa yang sudah dihasilkan bersama dengan responden dan karakteristik dari bagaimana orang Indonesia atau bagaimana responden Indonesia menanggapi isu-isu mengenai ini ya, kan isu hijau itu kan masih sesuatu yang mungkin kalau di kita di perguruan tinggi sudah umum ya, atau di perusahaan-perusahaan besar sudah umum. Tetapi kan ini kalau lihat respondennya Mas Nikolas itu bukan listed company kan ya. Nah ini sebetulnya menarik kalau misalnya disandingkan dengan hasil-hasil yang menggunakan perusahaan listed company, mungkin kontradiktif ya, bisa jadi bisa ketemu signifikan semua. Tetapi ketika sebaran respondennya cukup luas, karena saya senang juga ya respondennya mencakup sebagian besar provinsi yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi bisa menggambarkan bagaimana sebetulnya secara umum literasi pimpinan, middle terutama ya, di middle itu tolong disampaikan tuh middle management itu terhadap isu-isu yang Suaranya Bu berkaitan Sekar dengan hilang. Halo, Bu. Kedengaran kan Pak Nikolas? Kedengeran. Iya, masih dengar. Ya, oke. Jadi itu ya Pak Nikolas ya, mungkin itu karena kalau meskipun sebagian besar di Pulau Jawa, tetapi kan ada juga yang di luar Pulau Jawa ya. Kalau di Pulau Jawa berapa persen ya Pak respondennya? Jawa 34%. 30% itu sebarannya hanya DKI atau gimana? Ada campur, Bu. Sebagian besar di Pulau Jawa di mana? Yang paling besar di DKI Jakarta 11%, kemudian Yogyakarta 4%, Jawa Tengah 4%, Jawa Barat 8%. Oh, sebagian besar kalau ukuran perusahaannya ada Kalau ukuran data itu enggak? perusahaan 19% itu ukurannya besar, 62% ukuran menengah, Nah, itu Pak, 19% ukuran kecil. kata kuncinya itu tadi Pak, 62% perusahaan itu ukurannya menengah, ya kan Pak? Jadi Iya. mungkin itu yang menyebabkan hasilnya kontradiktif gitu. Mungkin orang belum sampai ke sana lah sekarang ini berpikirnya ya untuk middle ya. Karena apa sih hijau ini kan membebani, costly dan sebagainya gitu Pak. Karena ini kan kuesioner ya, bukan data sekunder. Nah, ini mungkin persepsinya masih ada seperti itu. Nanti perlu ini ya Pak dipertimbangkan lagi gitu ya narasi-narasinya karena cukup menarik hasilnya. Gitu ya. Lalu kemudian yang terkait dengan ini Pak tadi keterbatasan ya. Iya. Nah, di keterbatasan ada kalimat gini, terdapat kesulitan untuk mendapatkan model yang tepat. Nah, ini maksudnya apa ya Pak ya? Ya, izin untuk menjelaskan, Bu. Ketika menggunakan AMOS, kita kan harus menggambarkan variabel laten yang simbolnya bulat itu. Ketika kita mau menguji kitaran di AMOS-nya, itu kadang dia tidak mau keluar hasil. Sehingga kita harus menambahkan constraint berupa panah bolak-balik yang ada dua arah itu. Ketika itu sudah ditambahkan, saya ujinya satu persatu, Bu. Jadi nggak langsung semua.
Jadi saya letak satu, rupanya masih belum keluar. Maksudnya Saya tambah satu-satu satu apa ya, lagi, Pak ya? Maksudnya satu-satu apa ya? panah yang bolak-balik itu, Bu, yang di Amos. Oh, Itu kalau itu ada batasannya, Bu. Kalau misalnya kita hanya letak sedikit, dia kadangkala dia tidak bisa keluar hasilnya di Amos, sehingga harus ditambah beberapa. Dan saya nggak langsung nambah banyak, Bu. Saya nambahnya satu persatu dulu, sampai dia keluar hasil, baru hasilnya saya pakai, Bu. Jadi itu butuh waktu yang cukup lama untuk mendapatkan model yang fitnya, Bu. Yang untuk seperti mendapatkan GFI, AGFI, RNCA, dan lainnya. karena gini, Amos itu juga ini juga ya. Amos kan ya pakainya ya. Amos tuh agak agak apa namanya complicated gitu ya untuk Amos ini. Iya, Em, banyak hal ya, kita salah sedikit aja dia nggak mau ini, nggak mau run gitu kan. Dan benar. mungkin itu juga, tapi kalau sudah ada hasilnya seperti ini, mungkin tadi sih ya yang paling baik itu cerita mengenai karakteristik respondennya itu Pak, sehingga berbeda dengan hipotesis. Lalu implikasi kebijakan yang utama ya. Ketika hasilnya seperti ini tuh implikasi atau saran kontribusi dari penelitian ini kepada kebijakan itu seperti apa? Kalau misalnya Bapak sampaikan mendukung atau advokasi pembuatan kebijakan lingkungan, padahal kan hasilnya nggak signifikan ya Pak. Nah ini nih agak ini juga ya, ketika kita hasil penelitian kita itu mostly mayoritas itu tidak signifikan, artinya Bapak perlu berpikir gitu. Kenapa ya hasil yang tidak signifikan? Jangan-jangan itu tadi Pak, mungkin perlu disampaikan ya masalah literasi itu untuk apa perusahaan menengah gitu ya, UMKM perlu mungkin ya. Terus kemudian ke middle management juga mungkin terus-terusan ya, yang namanya literasi itu kan nggak boleh stop gitu ya, terus menerus disampaikan sampai mereka memahami bahwa menjadi pimpinan unit atau pimpinan perusahaan, kemudian aware terhadap masalah-masalah lingkungan itu memang menjadi kewajiban saat ini. Itu jangan hanya sekedar slogan kan gitu ya. Nah, itu tuh saya Ya. belum ini ya, belum ketemu di implikasi kebijakan gitu. Mengingat hasilnya ini ya cukup surprise buat saya gitu ya. Saya kira itu saja dari saya cukup. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Mut. Ya, terima kasih Bu Sekar. Oke, saya sudah dicatat ya Mas Nicholas ya. Iya, Tanggapan review dari Bu Sekar untuk perbaikan-perbaikannya. Oke, yang kedua karena jatah saya duluan ya. Saya berikan review. Yang pertama dari ini kaitannya dengan masalah konsistensi juga ya. Di abstrak, Mas. Di abstrak itu di bagian tujuan itu hindari menggunakan kata tanya gitu ya. Karena di situ masih ada untuk menguji apakah strategi. Jadi lebih baik suatu pernyataan saja gitu ya. Kalimat pernyataan. Kemudian yang kedua masih di abstrak untuk hasil ya. Di bagian hasil itu di poin 5 ini strategi hijau tidak memoderasi pengaruh gitu ya. Nah, sebenarnya maksud Ya. tidak memoderasi ini apa? Ya, jadi maksudnya biar konsisten. Apakah itu memperkuat atau memperlemah itu ya? Jadi harus clear karena yang membaca kan taunya itu tidak memoderasi itu maksudnya seperti apa? Ya, oke. Nah ini tolong dibaiki. Kemudian di keterbatasan juga nanti tolong dicek lagi karena tadi yang disampaikan termasuk di PPT tadi dengan apa yang ditulis di bagian abstrak itu belum konsisten ya di bagian keterbatasan sama saran ya karena saran itu kan basisnya dari keterbatasan penelitian ya itu tolong diperhatikan kembali ya itu bagian abstrak. Oke, kemudian saya masuk ke
bab 4 aja ya, bab 3 dan bab 4 nanti kan ada relevansinya. Sebentar, saya besarin suara. Nah, di bab 3 itu kan Mas Nicholas di disertasinya ya menulis tentang bagaimana cara mengumpulkan data ya. Iya. Iya, Pak. Bagaimana cara mengumpulkan data? Nah, itu ditulis di situ antara pengumpulan data dengan pengiriman kuesioner jadi rancu gitu ya. Jadi ada di halaman berapa nih ya? Halaman pokoknya di bagian inilah apa di bawah tabel 39 itu ya. Ada prosedur pengambilan sampel yang akan dilakukan bla bla bla. Tapi dijelaskan di bawahnya itu sebenarnya prosedur pengiriman kuesioner. Ya. Karena beda pengambilan sampel sama pengiriman kuesioner. Karena dijelaskan di situ adalah peneliti akan mengirimkan kuesioner melalui Google Form, melalui cara-cara yang lain sampai ada berapa cara nih? 6 lah ya, itu. Iya. Nanti tolong di. Nah, kemudian di bawahnya juga masih di halaman yang sama itu teknik pengambilan sampel menggunakan cluster sampling ya. Cluster sampling, nah ini sebenarnya maksudnya apa? Tolong itu dijelaskan. Karena sedikit apa namanya membingungkan penjelasan di bawahnya gitu ya. Jadi Mas Nicholas mengatakan di situ ada sampel yang digunakan dalam penelitian ini dari 38 provinsi, ya kan? Iya. Nah itu tolong apakah maksud klasternya itu berdasar klaster provinsi atau bagaimana gitu? Ya. Oke, kemudian ke bab 4 ya. Bab 4. Oh ya. Sebenarnya ada tanggapan saya terkait dengan ini ya. Masalah kuesioner ya. Kan menggunakan skala 1 sampai 6 gitu ya. Benar, Pak. Di situ kan dibuat interval oleh Mas Nicholas ya. Sementara di bab 4 ada skala skor minimumnya 1 dan skor maksimumnya 6. Nah, apakah skala ini masih perlu gitu loh? Apa nggak langsung 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju dan seterusnya? Oh iya, baik Pak. Dan menurut saya di apa namanya kuesioner ini ada respon terkait dengan sedikit tidak setuju sama sedikit setuju. Nah ini karena sudah terjadi pengumpulan data, menurut saya ini menjadi suatu keterbatasan ya. Mesti responden akan bingung. Sedikit tidak setuju itu bagaimana, sedikit setuju itu bagaimana. Ya, karena itu ada di tengah-tengah yang mungkin jadi suatu keterbatasan ya dari riset ini. Karena sudah terjadi pengumpulan data ya, kita tidak mengubah pengumpulan data, tapi bahwa di kuesioner itu ibaratnya kan seperti ragu-ragu gitu kan ya, dua pernyataan itu ya, sedikit tidak setuju sama sedikit setuju gitu kan, ya. Oke, Oke lanjut ya Mas, udah di bab 4. Nah, bab 4 ini perlu penjelasan lebih lanjut ini. Karakteristik responden berdasar provinsi. Kalau saya hitung ya, tadi kan di bab 3 ada 38 provinsi, ya kan? Di tabel ini hanya ada 32. Tetapi ada kata-kata lainnya
Nah, lainnya ini apa? Apakah ada Indonesia nama provinsi lainnya gitu? Kan nggak ada. Oh, nggak ada. Nah, nanti dimarahi Pak Jokowi nanti provinsi lainnya apa ini? Iya, Nah, Pak. tolong itu diperjelas ya. Kalau memang Ya, nggak jelas dihapus, tapi kalau ada nama provinsinya state aja gitu. Ya. Karena dari 38 yang sudah ada namanya baru 32. Ya. ya. Nanti akan saya perjelas lagi, Pak. Nah, tolong dicek di datanya ya, datanya. Kemudian Provinsi Kepulauan Nusa Tenggara itu memang ada ya, Mas? Itu sebenarnya NTT dan NTB saya gabung, Pak. Ya, jangan dong. Kan nggak ada nama Provinsi Kepulauan Nusa Tenggara. Iya, Maluku juga nggak ya. ada kan? Kepulauan Maluku. Iya, Pak. Itu Maluku dan Maluku Utara, Pak. Nanti saya Nah, pisahin tolong lagi, Pak. bisa. Makanya kok jadi 32 ya. Iya, Pak. Jadi jangan mengganti nama provinsi. Nanti harus bikin perpres itu nanti. Ya. Iya, iya, Pak. Oke, kemudian dari ya, tadi udah saya kasih notasi. Oh ya, di penjelasan itu ya, menilai rata-rata itu kok nggak ada penjelasannya ya Mas di statistik deskriptifnya itu ya. Maksudnya apa? Itu kan skornya rata-rata di atas 4 ya, ya Iya, kan? Pak. Nah, Iya. tolong dijelaskan maksudnya apa gitu ya. Baik, Pak. Karena ini respon ya berarti apakah di atas 4,5 tuh jadi sangat setuju atau tidak atau bagaimana? Nah, tolong itu diberikan analisisnya. Baik, Pak. Oke, sedikit lagi dari saya. Kalau yang bab 5 otomatis ya keterbatasan sama saran nanti disesuaikan dengan di abstrak ya nanti ya. Iya, Pak. Oke, sebentar dari saya itu deh nanti saya carinya lagi nanti yang udah saya di disertasi nanti saya kirim. Oke, baik dari saya itu Terima kasih, Pak. kita lanjutkan ke Bu Lin. Monggo Bu Lin. Terima kasih Pak Dr. Murtanto sebagai ketua sidang. Selamat Mas Nikolas sudah sampai ke sidang hasil ya. Ya, Saya terima kasih. memang sebenarnya ngelihat variabel-variabel di penelitian Mas Nikolas. Mungkin sekarang belum akan terasa impact-nya, tapi saya yakin dengan penelitian yang lain lagi yang dilakukan sama adik-adik nanti ini akan semakin lama akan semakin bagus dan betul kata Bu Sekar nanti literasi untuk green ini akan semakin meluas. Nah, karena ini sidang, saran saya yang satu tadi Pak Murtanto sudah borong semua sebenarnya, tapi catat ya Mas ya, ikuti pedoman Ya. penulisan disertasi. Lihat kalimat pernyataan aja di abstrak itu tadi udah dibahas Pak Murtanto. Terus habis itu baca lagi, perhatikan lagi sambungan kalimat, tanda baca, EYD, spelling dan lain-lain. Kenapa? Supaya nanti Mas Nikolas pembaca itu mengerti sebenarnya apa yang kita tulis. Saya melihat itu spelling misalnya di daftar isi itu halaman 18 masih ada typo-typo. Jadi dicek ulang ya. Tadi Pak Dr. Murtanto juga sudah bahas tentang metode pengumpulan data dan lain-lain. Itu untuk data deskriptifnya harus diterangkan atau dijelaskan maksudnya bagaimana gitu ya. Itu saran-sarannya sama ada di halaman 76 itu jumlah indikator atau jumlah indikator terbanyak. Nanti coba dicek lagi.
Terus tadi sebenarnya di bab 4, kita langsung ke bab 4. Di bab 4 Mas Nikolas sebenarnya ini kan hasil dari pengujian kita itu banyak penelitian ini yang tidak signifikan, ya kan? Saya yakin sebenarnya kalau di Indonesia karena emang perusahaan di Indonesia itu pas sebaran kita kan 62% itu perusahaan middle atau belum perusahaan besar ya Mas. Jadi pada saat Mas Nikolas memberikan indikator-indikator pernyataan dan ini dia setuju dengan hasil itu tapi kenyataannya malah eh, berbeda arah gitu ya kan dari hasilnya udah Ya, reliable tadi udah validitasnya udah oke gitu kan tapi kok hasilnya itu tidak sesuai dengan teori gitu kan. Nah, itu harus kita tambahkan lagi penjelasan seperti di Indonesia ini emang di sebaran data yang dilakukan emang perusahaan itu banyak perusahaan menengah menengah gitu ya, bukan perusahaan besar. Sehingga untuk penjelasan Mas Nikolas dengan teori itu nanti bisa nyambung. Nanti saran dari penelitian berikutnya mungkin karena orang sudah tahu nih dengan yang green intelektual, green inovasi, green leadership dan lain-lain itu semakin lama akan semakin implementasinya kalau di perusahaan besar pasti sudah diterapkan atau mandatori gitu. Tapi untuk perusahaan yang dengan kita sebarkan dengan seluruh Indonesia hasilnya itu masih dipikirkan kalau kita kaitkan dengan kinerja bisnis. Itu tolong dielaborasi supaya apa? Supaya pembahasan Mas Nikolas di dalam bab 4 Mas Nikolas baik di hipotesa 1 sampai dengan hipotesa 6 itu bisa menjelaskan gitu loh. Kalau ini bertentangan dengan teori yang ada. Terus matrik jurnal yang di bab 2 Mas Nikolas berikan itu sambungkan juga dengan pembahasan Mas Nikolas. Kalau kita di Sinta 2 atau itu kan sering tuh kalau reviewer balikin lagi tuh di jurnal kita. Dia maunya minimal misalnya di pembahasan itu kita bahas tentang 5 jurnal terkait dengan variabel kita. Biasanya kan seperti itu tuh. Kadang-kadang kita dibalikinnya minta ditambah penelitian terdahulunya gitu. Terus kita sambungkan dengan teori. Terus teori yang kita bahas di bab 4 itu saya lihat paradigma resource based view terus. Bagaimana dengan teori of the firm, teori stakeholder, teori pemrosesan informasi dan teori difusi inovasi juga sebenarnya Mas Nikolas lihat lagi terus Mas Nikolas sambungkan lagi di pembahasan seperti kata Bu Sekar tadi biar nggak kering gitu loh pembahasannya. Terus di Indonesia sepertinya kita melihat gini Mas, kan di Indonesia itu sumber daya manusia itu seringkali bisa kita hubungkan dengan greenwashing. Apalagi kalau perusahaan itu masih kecil, pasti dia akan hanya mencari laba dulu. Untuk green itu karena investasinya itu emang tinggi sehingga itu untuk perusahaan menengah dia sisihkan dulu karena emang dia masih berpikir cash flow atau berpikir jangka pendek. Itu juga bisa kita tambahin di pembahasannya Mas Nikolas. Nanti Mas Nikolas bisa kaitkan juga dengan modal intelektual hijau. Itu ya Mas. Itu saran-saran dari saya untuk review dari bab 4-nya Mas Nikolas. Tapi karena ini sidang, saya mau minta Mas Nikolas jawab pertanyaan tentang hipotesa ke-6 Mas Nikolas. Boleh Mas Nikolas jelaskan ke saya hipotesa 6 itu kan ada moderasi ya? ya, Nah, benar. boleh dijelaskan? Moderasi. Ya, boleh Mas Nikolas jelaskan bagaimana hasil dari hipotesa 6 Mas Nikolas, sambungkan dengan teori yang ada, terus sambungkan dengan penelitian terdahulu. Terus, apakah teori yang Mas Nikolas masukkan di bab 4 ini relevan nggak gitu? Saya pengen lihat nih, satu untuk ujinya. Ya. Baik. Oke, izin untuk menjawab Ibu Dr. Linokris. Hipotesis ke-6 itu strategi hijau yang memperkuat pengaruh sistem informasi hijau terhadap kinerja bisnis. Dalam hasil pengujian ini diterima. Artinya dia memperkuat.
Ini sejalan dengan penelitian Petra et al. Tahun 2021 yang mengatakan strategi hijau yang terintegrasi dengan sistem informasi hijau ini meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan, sehingga ini mendukung penelitian terdahulu. Kemudian, hasil penelitian ini sejalan dengan teori pemrosesan informasi, di mana strategi hijau ini memperkuat pengaruh positif sistem informasi hijau terhadap kinerja bisnis. Strategi yang sudah terintegrasi dengan sistem ini meningkatkan efisiensi, kemudian pemrosesan informasi yang lebih baik, termasuk pengelolaan data dan pelaporan yang ramah lingkungan, ini dapat berkontribusi pada kinerja bisnis. Sistem ini meningkatkan kualitas dan keakuratan informasi yang tersedia untuk pengambilan keputusan manajemen. Ini juga mendukung teori legitimasi. Ini berkaitan dengan citra positif dari perusahaan. Citra positif yang dihasilkan dari praktik ramah lingkungan seperti strategi hijau dan sistem informasi hijau ini meningkatkan penerimaan perusahaan oleh pemangku kepentingan, termasuk investor, konsumen, masyarakat, dan cenderung mendukung perusahaan yang dianggap memiliki praktik keberlanjutan yang ramah lingkungan. Dalam teori legitimasi ini, perusahaan cenderung mencari legitimasi dari lingkungannya atau citra positif tersebut dengan menerapkan praktik ramah lingkungan, dan citra positif tersebut membuat perusahaan dapat mengurangi risiko reputasi yang mungkin timbul akibat praktik yang tidak ramah lingkungan. Ini menciptakan perlindungan terhadap potensi dampak negatif pada citra dan reputasi perusahaan. Sekian, Bu. Kalau begitu strategi hijau itu berpengaruh positif dengan sistem informasi hijau memperkuat pengaruh kinerja bisnis. Itu sebenarnya kalau kita sambungkan lagi untuk perusahaan-perusahaan maju di Indonesia, perusahaan-perusahaan yang besar ya, itu atau perusahaan-perusahaan di luar negeri yang sudah mengimplementasi green intelektual atau strategi hijau, sistem informasi hijau itu merupakan satu citra dan itu bisa karena ini positif semua dan diterima dan sesuai dengan penelitian terdahulu, kita melihat nih kalau ini berlaku sebenarnya untuk perusahaan besar atau perusahaan maju dan rata-rata perusahaan di dunia udah mengimplementasi ini, Mas. Tapi karena sebaran data kita lagi yang di atas-atas kan banyak tuh yang tidak signifikan karena perusahaan kita middle gitu loh, ya. Itu bagus penjelasannya. Oke ya. Oke. Itu satu lagi ini apa? Kalau bisa citasi dosen Trisakti untuk disertasi ini minimal mungkin 2 dosen atau 3 dosen Trisakti. Terus supaya nanti nyantol juga di Google Scholar dan lain-lain ya. Terus ini Mas? Di disertasi ini sebenarnya kalau saya udah melihat kemampuan Mas Nicholas di dalam menjawab hipotesa 6 yang diuji. Terima kasih, itu aja dari saya. Saya kembalikan kepada Ketua Sidang, Pak Dr. Murtanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Dr. Lin Oktris. Pak Dr. Murtanto, Ketua Sidang, sudah Ya, selesai. bentar ya, Bu. Oke. Lagi rapat konsinyering PKM sama penelitian itu kali ya Mbak Wiji. Ya, Bu. Sambil nunggu ya. Yang dikatakan oleh Bu Lin itu benar ya. Jadi perlu disambungkan dengan teori. Pak Mur ada kemana? Ya, Mbak Uting udah masuk. Monggo.
Baik, Bu Lin sudah selesai ya? Sudah, Pak. Saya Ya, terima kembalikan. kasih. Berarti sudah tim penguji sudah memberikan feedback kepada Mas Nikola semuanya. Kemudian saya mohon dari Bu Dr. Fon untuk menyampaikan reviewnya, Bu. Monggo, Bu Dr. Fon. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Murtanto. Selamat dulu ya kepada Nikola sudah sampai di ujian terhasil ya, ujian hasil. Nah, tadi yang dikatakan oleh Bu Sekar dan Bu Lin dan Pak Murtanto itu semuanya saling berkaitan. Kayaknya masih. Ya. Nah, jadi kalau misalnya dari Bu Sekar tadi yang menanyakan kenapa hasilnya banyak yang nggak diterima, ternyata dijawab oleh Bu Lin itu dari middle ya, middle class. Middle class-nya perusahaan itu ternyata banyak ada 62% ya tadi. Nah, itu memang betul itu harus diungkap, tapi Ibu ingin nambahin industrinya juga belum disebutkan. Jadi industrinya itu apakah industri yang membutuhkan inovasi atau tidak? Kalau industrinya itu kalau dikaitkan dengan strateginya, apakah dia di strateginya diferensiasi atau dia di cost leadership? Kalau rata-rata kebanyakan di cost leadership ya memang namanya inovasi menjadi kurang begitu penting karena dia hanya persaingannya itu stabil, biaya R&D-nya kecil. Tapi kalau dia itu banyak di industri yang membutuhkan inovasi, ya tentunya itu green innovation-nya bisa menjawab ya. Jadi itu connect antara jenis industri atau sektor ya. Terus dikaitkan juga dengan middle. Nah, biasanya memang kalau di middle itu bukan merupakan diferensiasi, dia tengah-tengah ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan juga. Kemudian memang kalau perusahaan masih di middle, apalagi di lower ya, itu butuh profit duluan, baru nanti kita bisa masuk ke sosial dan yang terakhir baru ke lingkungan. Ya, nah sedangkan green itu kan kita bicaranya di eco friendly, jadi itu masuknya jangka panjang. Ya, nah jadi itu bisa dikaitkan juga dengan waktunya. Cuman di sini umur perusahaan kan tidak ada, bisa dikaitkan dengan pengalaman kerja mereka di situ. Kalau pengalaman kerjanya itu yang sudah 16 sampai 25 tahun ya ke atas ya, itu kan cukup banyak ya. Nah, jadi itu kita bisa tahu bahwa perusahaannya itu sudah cukup mature ya. Nah, kalau mature itu memang pada titik tertentu dia harus ada inovasi. Kalau tidak, habis maturity dia akan decline. Nah, itu yang perlu juga dibahas ya, tetapi itu untuk penelitian lebih lanjut. Ya, bisa dimasukkan ke future risetnya. Ya. Nah, sedangkan itu tadi yang skala dikatakan Pak Murtanto. Yang dikerjakan Nicholas itu mirip dengan yang dikerjakan oleh ada beberapa juga yang menggunakan pakai interval ya. Tapi kalau sudah menggunakan interval itu jadi kelihatannya agak sulit. Ya, lebih sulit untuk menganalisis karena 4 lebih sedikit itu sudah sampai di setuju, padahal skalanya kan sampai 6. Nah, setuju itu kan baru di 5, kenapa 4 lebih kok sudah setuju? Nah, ini yang sebetulnya di dalam pembahasan statistik deskriptifnya nanti yang akan agak membingungkan. Ya, angkanya sih biarin aja, tetapi skala intervalnya itu mungkin jangan digunakan ya. Jadi kalau digunakan nanti analisisnya itu akan menunjukkan kurang begitu bagus ya, karena di antara 4 sampai 5 itu kita katakan setuju. Ya, itu yang menjadi concern-nya Ibu. Kemudian
Yang perlu diperhatikan juga, ya findingnya belum ada ya di dalam abstrak ya. Kata pengantarnya belum lengkap. Teorinya ini tadi yang disinggung oleh Bu Lin memang benar enggak ini semua digunakan yang di bab 2. Jadi kalau sudah dicocokkan nanti bahas hipotesa dengan teori yang ada tadi, kalau tidak salah ada 6 ya. 6 teori yang digunakan itu memang dipakai semua is okay. Tapi kalau ada yang tidak bisa digunakan harus di drop teorinya ya. Karena kita tidak membutuhkan teori yang begitu banyak. Kemudian nah, di dalam bab 2 itu misalnya halaman 42 itu menjelaskan mengenai ekoefisiensi ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Artinya dulu apa ya? Baru nanti dijelaskan. Mungkin yang lain-lainnya juga diperhatikan juga. Jadi kita tidak boleh langsung kategori efisiensi adalah, nah tetapi kita mesti jelaskan dulu. Ekoefisiensi itu apa sih? Ya. Yang lainnya juga ya, ini cuma ambil salah satu aja. Kemudian di Baik, Bu. budaya hijau itu paragraf pertama. Budaya hijau adalah bla 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 dan estetika. Itu menurut siapa? Oh ya, oke. Kutipannya habis. Ya, kutipannya itu kutipan dari punyanya siapa ya. Itu yang perlu juga. Kriteria responden tadi sudah disebut sama Pak Murtanto halaman 75. Itu nanti mesti dipertegas ya. Mungkin dalam bentuk satu seperti subjudul atau paling tidak itu satu paragraf, tapi mesti disebutkan kriteria respondennya itu apa, 1, 2, 3 gitu ya. Itu yang belum jelas. Enggak apa-apa ya, ini kan baru ujian hasil ya. Diperbaikin itu lumrah. Sama yang di bab 4 itu ada uji sensitivitas, itu rumusnya apa itu sudah ada, tapi yang ekspansi yang belum ada ya. Ya, Bu. Ya, yang uji ekspansi belum ada kan? Kalau yang Belum, Bu. tas itu sudah ada ya rumusnya. Jadi nanti kita bisa baca itu di situ. Ya, mungkin ya itu adalah tambahan dari Ibu ya. Oke, terima kasih, saya kembalikan ke Ketua Sidang Pak Murtanto. Terima kasih Bu Ivon. Saya lanjutkan ke Prof. Eti sebagai promotor. Terima kasih Pak Dr. Murtanto. Mas Nikolas. Nah ya, Mas. Ya, Prof. Selamat sudah sampai di sini ya. Alhamdulillah udah sidang hasil ya. Ya, Ya. Prof. Para masukan-masukan itu adalah wajar ya. Banyak masukan itu wajar sampai nanti ujian tertutup dan ujian terbuka ya. Tadi saya sudah mendengarkan, saya setuju semua tadi dari masukan-masukan segera diperbaiki ya. Kiranya saya nggak perlu mengulang lagi ya. Mas Nikolas secepatnya memperbaiki ya Mas ya. Ya, Prof. Ya semangat terus. Saya kembalikan ke Pak Dr. Murtanto. Terima kasih Prof. Eti. Kita postpone sebentar untuk hasil ya Mas Nikolas ya. Ya, terima kasih Pak Murtanto. Ya. Lagi nunggu nilai Pak. Aman semua. Cuma kan karena banyak yang nggak signifikan itu kita perkuat terus argumennya Pak. 95 ya. Menilai langsung keluar hasil nilai. Iya.
456. Oh iya, Ding. Tapi datangnya Senin, kamu datangnya Minggu. Iya, berarti kita ujian aja deh. Iya, itu kan memang nggak diakses. Gue ini. Ya, WA Oke, ya Pak. Ya, sudah ada hasilnya ya Mbak Wici ya. Oke, sudah terima Pak. kasih Pak Nikolas. Kita umumkan ya hasilnya. Dari hasil sidang hari hasil disertasi tadi sudah mendapatkan feedback ya dari seluruh tim penguji, kemudian dari Bu Dr. Ivan dan Bu Prof. Epti. Nanti tolong itu segera diperbaiki ya. Oke, dari sidang hari ini Mas Nikolas mendapatkan skor 91,2. Jadi lulus ya dengan nilai A. Oke, selamat ya Mas Nikolas ya. Tapi jangan lekas puas. Ini adalah nilai hari ini. Masih ada 2 sidang lagi, yaitu sidang tertutup dan sidang terbuka. Jadi harus lebih perfect di sidang tertutup ya. Dengan catatan perbaikan tadi sudah dilakukan terlebih dahulu. Selamat. Sekali lagi sukses untuk 2 sidang berikutnya ya. Demikian sidang hasil untuk Mas Nikolas. Dan selamat untuk terima kasih untuk Prof. Eti dan Bu Dr. Rifon, serta terima kasih Bu Dr. Sekar dan Bu Dr. Lin dan Mbak Wici Statim. Terima kasih ketua sidang. Mas Nikolas, selamat ya. Ya, terima kasih Prof. Eti. Aduh, udah. Terima kasih Bu Ivon. Mantep, diperbaiki ya. Oke, insya Siap, Allah Prof. segera setelah itu publikasi ya. Siap, Prof. Ya, semangati teman-teman yang lain. Sampaikan Iya, Prof. ke teman-teman ya. Iya, Prof. Semester depan insya Allah udah lulus. Semangatin yang lain ya. Si Tandi Prof. juga semangatin ya, Tandi. Iya. Ya, Sama Pak Suwarjo terutama. Iya. Ya, sudah. Oke, saya izin leave. Terima Iya. kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Murtanto. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dr. Lin. Iya, Mbak Lin. Sudah siap, Mbak Lin. Ya, Prof. nanti malam ini ya, Prof. Ya. Ya. Recording stopped. Semoga sehat. Izin keluar ya, Prof. Iya. Selamat Mas Nikolas. Ya, terima kasih Ibu Dr. Lin Oktris. Terima kasih atas masukannya. Ya. Selamat juga ya Nikolas. Jadi segera Ya. Ya. Ya, terima kasih Ibu Ivon. Ya. Oke. Bu Dr. Ivon. Ya, bisa bimbingan dengan Bu Listia ya, Bu. Ivon, sebentar aja Bu Ivon. Teman boleh kita ngecek itu. Sudah 45 nih udah apa belum? Ayo. Ya. Sini aja. Ini aja ya, saya minta masuk ke sini, Prof. Prof. Eti, Bu Ivon, saya mengucapkan banyak sekali terima kasih atas bimbingannya hingga hari ini. Ya, Semangat saya terus. saya izin live ya, Prof. Izin live Bu Ivon. Kamu harus memotivasi teman-temanmu, ya. Ya, Prof. Dan itu kalau Mbak dari universitas lain, kalau ada sosialisasi, ya? Ya, oke, Prof. Ada ya, sama Mbak Bici, Mbak. Itu diatur sosialisasi, Mbak. Iya. Diatur. Nikolas, ya, oke. Ya, Prof. Ya. Oke, sukses Nikolas. Ya, terima kasih, Prof. Izin live. Iya. Yuk, Bapak. Ya. Ivon.